Jadi begini, untuk orang kan orang pasti wah di Al Mubarakah orang mau kubahnya gede banget hadirin. Yang tuh begitu tuh. Jadi buat orang awam biasa, buat orang yang mulia nggak pantas hadirin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada anak muda pakai kaos hadirin. Gambarnya Iwan Fals. Ada ustadz pakai kaos Iwan Fals hadirin. Kira-kira orang pernah ngomongin gitu? Itu ustadz. Ya emang ngapa gua kagak boleh begini? Ya kagak apa Pak Kiai juga kagak pantas Pak Kiai gitu. Jadi udah dipanggil Kiai, dijiut tangannya bolak-balik hadirinnya enggak tuh? Main bola pakai celana pendek hadirin. Kira-kira orang pernah ngomongin enggak tuh? Dipoto hadirin, dipoto viral itu di grup WA gitu. Ini ustadz ngajar ya Barokah main bola pakai tanah kolor. Jadi pasti begitu hadirin. Yang pertama, jadi perbuatan maksiat siapa yang ngerjain? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadul wasan. Gitu ya. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun min qabli ubadul wasan, akan disiksa duluan sebelum para penyembah berhala. Ada orang nyembah berhala, nyembah patung, salah nggak hadirin? Salah, tapi ada orang alim ilmunya kagak dipakai, diseksa duluan hadirin. Wa alimun, itu kan zaman kita pesantren ya dulu itu, ya kan? Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadul wasan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya diseksanya duluan. Dalam sebuah hadis bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada 3 kelompok manusia yang Allah mohon maaf benci banget hadirin. Allah gedek banget dah, ya kan? Salah satu 3 kelompok orang ini, pertama la yukallimuhumullah yaumil qiyamah, Allah tidak ajak dia bicara. Wala yanzuru ilaihim, enggak ditengok, enggak dilihat hadirin. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan hukuman yang keras. Siapakah yang pertama? Yang pertama syaikhun zanin, orang tua yang berzina hadirin. Anak muda berzina boleh nggak hadirin? Kagak boleh. Orang tua hadirin, kakek-kakek ketangkap Satpol PP. Ada nggak? Saya pernah nonton di TV itu ada Satpol PP gerebek namanya hotel remang-remang gitulah. Kakek-kakek ketangkep hadirin. Udah jalan tongkat mana tongkat. Lagi nenteng celana hadirin, ya Allah ketangkep. Perempuan masih muda banget lagi. Ketangkep ada itu kan kata Nabi yang paling Allah benci yang pertama syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua harusnya jadi contoh, betul nggak? Kalau orang tuanya rusak, apalagi anak mudanya hadirin. Kita sering ngomongin kenakalan remaja, betul nggak? Tapi yang lebih berbahaya kenakalan orang tua hadirin. Kalau anak remaja nakal nggak punya duit, betul nggak? Coba orang tua nakal, punya duit, punya mobil, punya pengalaman lagi hadirin. Ya enggak? Betul nggak Pak Haji? Mana Pak Haji ini? Kita sering ngomongin ya, bahaya kenakalan remaja. Ada nggak tuh? Tapi kata anak remaja lebih bahaya lagi kenakalan orang tua hadirin. Kenapa? Orang tua harus jadi contoh. Ada nggak orang tua udah menikah, punya istri, punya anak, punya cucu, masih berzina? Ada nggak tuh? Ada hadirin, ya enggak? Bu, ada enggak orang tua nakal? Ada enggak Bu? Orang sini enggak ada ya, tempat lain hadirin banyak tuh, ya enggak? Begini kalau yang nakal anak muda, ya enggak boleh juga sih, ya enggak? Kayak orang udah pergi haji, ada orang udah pergi haji, dipanggil Pak Haji hadirin. Pak Haji genit banget Pak Haji, ada enggak tuh? Cewek lewat, kata Pak Haji, cewek. Apa kata kita? Ya Allah udah pergi haji 2 kali masih begitu juga. Ada nggak udah pergi haji 2 kali masih genit hadirin? Pak Haji lincah banget ya. Emang kalau belum haji boleh hadirin? Kagak boleh juga. Cuman kalau udah haji orang ngomongin nggak tuh? Lah Pak Haji begitu. Udah jadi imam di masjid hadirin. Udah jadi khotib di masjid. Udah jadi khotibnya hadirin ini. Kan di masyarakat kita orang nggak sembarangan dipilih jadi khotib, ya nggak? Siapa yang jadi khotib? Si Anu. Ya elah masih nakal jadi khotib. Ya hadirin tuh. Jadi begini,
Maka perbuatan dosa maksiat jadi lebih gede melihat apaan? Siapa yang ngerjain. Tadi sambung hadisnya, 3 kelompok manusia yang Allah nggak suka. Siapa yang pertama? Syaikhun zanin, orang tua yang suka berzina. Yang kedua, syaikhun zanin. Yang kedua adalah wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Hadirin, orang kaya sombong, boleh nggak hadirin? Nggak boleh ya. Ini udah miskin sombong hadirin. Kan kita lakwat lihat ya. Orang kaya sombong, boleh nggak? Nih bapak ganteng, nih semua ganteng nih. Orang ganteng sombong, boleh nggak hadirin? Ini udah jelek sombong hadirin. Iya nggak? Kue cucur anget-anget, tampangnya hancur banget hadirin. Cuman belagu banget. Cilah tuh orang udah hancur gitu, belagu banget. Gue mau tendangnya tuh orangnya. Orang ganteng, boleh nggak sombong? Kagak boleh. Kan gini, kalaupun dia sombong orang bilang, ya dia sih sombong juga pantas orang udah ganteng. Iya nggak hadirin? Dia mah belagu juga pantas orang kaya. Ini udah susah, jelek, sombong hadirin. Ya elah, ya enggak? Itu Allah. Ya kan? Yang ketiga, wa malikun kazzab, pemimpin yang suka berbohong. Allah benci banget hadirin. Saya ulangi, ada 3 kelompok manusia Allah sangat marah. Yang pertama syaikhun zanin, yang kedua malikun kazzab. Malik pemimpin yang tukang bohong hadirin. Ada nggak pemimpin yang tukang bohong? Hah? Bukan di kita, bukan. Di kita kan pemimpin baik semua, amin. Nggak ada yang amin, nggak percaya kan? Jadi yang gini, kalau yang tukang bohong rakyat biasa, paling yang rusak dia doangan hadirin. Kalau pemimpin yang tukang bohong, siapa yang rusak? 270 juta rakyat Indonesia hadirin. Iya nggak tuh? Jadi kalau yang pertama yang nakal anak muda, ya jelek. Kalau yang nakal orang tua berzina, itu Allah benci banget. Kenapa? Orang tua harusnya jadi contoh, teladan. Ya nggak tuh? Ini kadang-kadang yang nakal orang tua gitu. Udah tua-tua masih ngetrek aja hadirin. Yang kedua, malikun kazzab, pemimpin yang suka bohong. Begini, kalau orang bohong sekali, kita maafkan hadirin. Mungkin dia khilaf, ya enggak? Bohong sekali dimaafkan. Bohong 2 kali keterlaluan hadirin. Bohong 3 kali itu karakter hadirin. Saya ulangi, bohong sekali kita maklumi, kita maafkan. Mungkin dia khilaf. Bohong 2 kali keterlaluan hadirin. Bohong 3 kali apa namanya? Karakter. Emang tukang bohong hadirin. Bahasa Arab bukan kazib tapi kazzab. Ada orang yang ngaku jadi nabi, Musailamah al-kazzab. Musailamah tukang bohong. Malikun kazzab, orang yang tukang bohong. Bu, ada nggak suami yang tukang bohong? Ada di sini orangnya. Bang, bagi duit bang. Agak ada. Itu di kantong. Tahu aja loh. Gila. Lagi bang buat bayar sekolah anak gue, udah kagak tuh kantong tuh. Kantong celana bang. Ya elah tahu aja sih lo. Ini bang belum bayar arisan 3 kagak ada tuh celana tuh, baju mana tuh? Dipici. Ya elah dia. Tahu aja dia kan dulu orang tua kita naruh duit dipici. Maka nyari istri jangan yang pintar nyari duit hadirin. Di mana aja kita simpen, tahu dia. Sebab bininya pintar, kita sumputin di jok motor, tahu juga nih. Ya elah. Itu kan rahasia suami itu. Tahu aja lu ah. Ya, gitu. Jadi nama itu bukan, kalau bohong sekali kazibun, anta kazib. Kamu bohong. Tapi kalau mau kamu tukang bohong, anta kazzab, malikun kazzab. Pemimpin yang tukang bohong. Ini bohong, ini bohong, ini bohong hadirin. Bohong mulu hadirin. Jadi kita nggak percaya gitu, nggak percaya. Yang ketiga tadi siapa yang paling Allah nggak suka? Wa'ailun mustakbir atau fakirun mustakbir, orang fakir yang sombong. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat jadi tambah gede dosanya tergantung siapa yang ngerjain. Di zaman Nabi ada peristiwa perang Tabuk yang menjadi asbabun nuzul bernama surat At-Taubah. Di Quran surat yang ke-9 namanya surat At-Taubah. Kisah tobatnya 3 orang sahabat yang tidak ikut dalam peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk itu paling jauh, musim panas, musim susah. Udahan
di kota Madinah, dikit lagi mau panen kurma hadirin. Dikit lagi kebun-kebun mau panen, Nabi ngajakin perang hadirin, berjuang. Jauh, panas, capek, modalnya gede, nggak semua orang berangkat. Nah, orang-orang munafik beralasan tuh. Ada yang begini, begitu, nggak pada ngikut. Ada 3 orang sahabat. Ini 3 orang sahabat Islamnya udah lama, kemudian juga keimanannya tidak diragukan, udah jadi teladan, jadi contoh. Siapakah 3 orang ini? 1, Ka'ab bin Malik. Yang kedua, Hilal bin Umayyah. Yang ketiga namanya Murarah bin Rabi. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi tidak ikut dalam perang Tabuk. Tanpa alasan. Dibilang gak punya duit, gak punya kendaraan, punya. Dibilang sakit, lagi sehat. Dibilang munafik, dia sahabat yang mulia hadirin, senior. Singkat cerita, 3 orang ini tidak ikut perang. Pulang dari perang Tabuk, pulang ini, ya kan? Kan perang Tabuk itu capek, jauh, panas. Bahkan ada riwayat pulang Tabuk, Nabi bilang begini, kata Nabi, raja'na min jihadin saghirin ila jihadin akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kata sahabat Nabi, ini perang Tabuk udah gede banget nih. Emang ada lagi jihad yang lebih besar? Ada, jihad melawan hawa nafsu, kata Nabi. Singkat cerita, sampai di kota Madinah, biasalah orang-orang yang gak ngikut nyari-nyari alasan sama Nabi. Nabi, maaf ya, kemarin gak ngikut perang Tabuk karena alasan hadirin, anak-anak segala macam, kerjaan lah gitu. Semuanya sama Nabi, ya udah, maaf ya Nabi, ya udah. Giliran 3 orang ini, Nabi tidak maafkan. Bahkan dihukum sangat keras oleh Nabi. Apa hukumannya hadirin? 40 hari nggak ditegur sama Nabi. Ngucapin salam kagak dijawab. Kalau ngobrol nggak ditanggepin hadirin. Bukan cuma Nabi, semua para sahabat termasuk istrinya tidak melayani dia. 3 orang ini nih, sampai kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, surat At-Taubah tuh. Terhadap 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Nabi cuekin, assalamualaikum nggak dijawab, pokoknya didiamkan sama Nabi. Kan dicuekin kagak enak hadirin. Enak kan dicuekin? Kagak enak hadirin. Kayak kita berumah tangga, istri lagi marah sama suami dicuekin hadirin. Mungkin suaminya khilaf, amin, nggak ada yang amin nih. Suaminya, ya namanya zaman sekarang hadirin, suaminya kegoda perempuan lain, ada nggak nih? Dalam kurung berselingkuh hadirin. Istrinya tahu, ya nggak? Begitu ada handphone bunyi hadirin, ya nggak? Kring kok, apa namanya? Namanya Mamat, kok gambarnya cewek hadirin? Bang, kok nih Mamat gambarnya cewek hadirin? Ternyata banyak tuh gambar cewek, namanya laki semua hadirin. Kan begitu orang laki pinter tuh, ya nggak? Katanya apa namanya? Suami minta bikinin kopi, Neng kok kopinya nggak manis? Itu bang, gula ambil sini dapur. Yang mana Neng yang gula? Yang bacaannya garam. Lah kok gula tulisin garam Neng? Abang juga begitu bang. Ya enggak? Tini tulisnya Tono gitu. Ya enggak? Rini tulisnya Roni. Ya enggak Dirin? Kirain Sahroni, Sahrini ya Dirin. Ya enggak? Ada nggak suami yang begitu tuh? Nomor kontaknya laki semua tapi gambarnya cewek. Ada nggak di sini? Nggak ada kali ya. Jadi begitu hadirin tuh. Suaminya salah lah, istrinya cuekin hadirin. Kan kagak enak ya. Kayak begini dah. Tahu nggak anak bawang? Anak bawang hadirin. Anak bawang tuh kalau main bola, golin nggak dihitung hadirin. Tahu nggak anak bawang? Anak bawang kalau main galas itu main galasin. Dia lari kagak ada yang ngejar hadirin. Lu lari aja nggak. Tahu nggak anak bawang? Kalau main umpet-umpetan kagak dicari hadirin. Dia ngumpet kolong meja nih, dia ngumpet. Lu nggak ada yang nyari anak bawang. Ini 3 orang dicuekin sama Nabi. Kenapa hukumannya keras hadirin? Karena 3 orang ini bukan orang sembarangan gitu. Sama kayak di lingkungan kita. Orang yang kita hormatin, kita cium tangannya, udah diangkat jadi khotib Jumat, jadi imam, mungkin jadi RT, jadi RW, jadi teladan. Masih nakal juga hadirin. Kira-kira orang pada aneh nggak tuh? Maka Allah berikan hukuman yang lebih besar buat orang yang begini. Pernah satu hari sahabat Abu Bakar Siddiq. Sahabat Abu Bakar Siddiq, satu hari Nabi dengar dia punya pembantunya salah. Abu Bakar ngomongnya jelek gitu. Seperti marah-marah lah dengan pembantunya. Nabi dengar
dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, kata Nabi, la yambaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas Abu Bakar Siddiq ngomongnya begitu. Masa Abu Bakar ngomongnya gitu? Gitu kata Nabi. La yambaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas seorang Abu Bakar ngomongnya begitu. Kalau orang lain sih ngomongnya begitu, ya udah, ya nggak Deden. Tapi Abu Bakar kok ngomongnya kasar, ditegur sama Nabi. La yambaghi li siddiqin ayyakuna la'anan. Tidak pantas seorang Abu Bakar marah-marah seperti itu. Nah, ini yang pertama, perbuatan dosa, perbuatan maksiat jadi lebih besar tergantung siapa yang mengerjakan. Maka kalau kita, kadang orang begini, kenapa sih gua salah dikit pada ribut banget, yang lain biasa aja salah. Bang, abang tuh dihormatin bang. Abang di kampung udah dihormatin orang, ya enggak? Udah jadi imam masjid, udah jadi pengurus DKM, ya enggak tuh? Bahkan di lingkungan juga dihormatin. Abang kalau acara arwahan berkata gedean, ya, kan begitu biasanya. Kalau orang biasa Indominya 3, Din. Kalau orang yang dihormat berapa mie-nya? 5 biasanya tuh. Ya, sama minyaknya seperempat. Jamaah kalau dia kan ustadz, minyaknya setengah kilo, Din. Gitu ya. Pasti digede, kenapa? Dihormatin, ya enggak tuh? Jamaah biasa minumnya air mineral di gelas, Din. Orang dia ustadz, dia yang 3.000 tuh yang gede, Din. Masih nakal juga. Orang ngomongin enggak, Din? Ngomongin begitu tuh. Maka perbuatan dosa, perbuatan maksiat jadi gedean dosanya ngelihat siapa yang ngerjain. Yang kedua, menjadi lebih besar dosanya berbuat dosanya sama siapa. Gitu, Din. Dia kalaupun salah, salahnya sama siapa. Berbuat maksiat kepada Allah walaupun kecil, dosanya gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap ini dosa yang kecil saja, padahal di sisi Allah sangatlah besar, hadirin. Jadi perbuatan dosa, perbuatan maksiat jadi gedean dosanya. Yang kedua, ngelihat kepada siapa dia salah. Ada berita tuh, berita di internet. Jitak pala orang dihukum 15 tahun. Ya Allah, cuman jitak doang. Ternyata berita yang dijitak pala menteri, hadirin. Ya enggak? Ada menteri lewat sini. Menteri yang kita gedak banget, hadirin tuh, ya enggak tuh? Kan ada menteri kita gedak banget, hadirin, ya enggak? Ya kan, lewat masyarakat gedak kan dijitak, hadirin. Itu 15 tahun, hadirin. Pas dicek, oh pala menteri, hadirin. Kalau yang dijitak pala temannya paling minta maaf doang ya. Nih, teman kita jitak, hadirin. Marah enggak dia? Marah, paling salaman beres, hadirin. Yang dijitak pala pejabat, hadirin. Penjara enggak tuh? Sama siapa kita salahnya, hadirin? Gitu tuh. Begini dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Kabair, Nabi Muhammad menjelaskan tentang betapa besarnya berbuat dosa dengan tetangga. Berbuat jahat sama orang lain dosa. Berbuat jahat sama tetangga dosanya gedean. Kenapa? Tetangga udah kayak saudara, betul nggak? Tetangga kita nggak sangka, hadirin, betul nggak tuh? Tetangga kita tidak curigain, betul nggak? Kita dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Kabir Al-Dhahabi, bab azal jar, menyakiti tetangga. Satu hari Nabi bertanya pada para sahabat. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu faqala, kata Nabi, apa ara'aita zina? Apa pendapat kalian tentang berzina? Qala, kata sahabat, haramun haramallahu wa rasuluh. Berzina itu haram, diharamkan Allah dan diharamkan Rasulnya. Qala, kata Nabi, la ayyazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaro min ayyazniya bimra'ati jarihi. Seorang laki-laki berzina dengan 10 perempuan. Dosa nggak, hadirin? Atau aja dosa, ini 10 perempuan. Di mana-mana kata Nabi, aisaro, istilahnya masih mendingan dibandingkan kalau dia berzina dengan perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Kita kan tetangga nggak curiga, betul nggak? Coba ada bapak pergi keluar kota sebulan, 2 minggu, nitip rumah, anak, istri, sama siapa nitip? Tangga. Bang,
nitip ya bang, saya mau tugas keluar kota nih bang, sebulan, nitip rumah, anak sama istri ya bang. Tenang pak, istri bapak aman sama saya. Wah, yang dititipin kucing garong ada nggak tuh? Dengan tetangga kita nggak curiga ya? Ada pepatah orang Arab bilang begini, hamiha haromiha, hamiha haromiha, pencurinya adalah penjaganya, yang nyolong yang jagain hadirin. Kita punya gudang duit hadirin, kita sewa orang security, bang tolong jagain gudang duit, yang nyolong dia hadirin. Kira-kira kita gedang hadirin tuh. Nah lu gue bayar buat jagain, lu yang nyolong, yang melanggar hukum, penegak hukum hadirin. Ini lebih besar dosanya hadirin. Masa pelanggar hukum, penegak hukum melanggar, ada nggak penegak hukum melanggar hukum hadirin? Enggak, di luar negeri, di sini nggak ada. Di luar negeri hadirin ada nggak tuh? Yang melanggar penegak hukum hadirin. Ya nggak? Orang-orang yang harusnya mungkin jaksa, hakim, ya nggak tuh? Polisi, penegak hukum. Ternyata yang melanggar hukum, penegak hukum kan lebih gede lagi dosanya hadirin. Betul nggak nih? Setuju nggak hadirin? Diam aja hadirin, gitu ya. Ada nggak penegak hukum melanggar hukum? Ada hadirin. Kita masyarakat bingung, ya nggak? Nah kalau yang nyolong yang jagain gimana coba? Dia ditugaskan oleh negara menjaga kekayaan negara, dia yang nyolong hadirin. Sama kayak tadi tetangga, sama tetangga kita nggak curiga ya. Ternyata yang berzina adalah tetangganya, itu luar biasa. Nabi tanya lagi, Nabi bertanya anis sariqah, bagaimana hukumnya mencuri? Sahabat menjawab, haramun haramahullahu wa rasuluh. Mencuri itu haram, diharamkan Allah dan Rasulnya. Nabi bilang begini, la ayyasriqar rajulu fi asyrati abyatin aysara min ayyasriqa fi baiti jarihi. Seorang mencuri di 10 rumah, dosa nggak nih? 1 rumah aja dosa, nyolong di 10 rumah itu dosa gede, tapi kata Nabi masih mendingan dibandingkan kalau seseorang nyolongnya di rumah tetangganya sendiri hadirin. Kita kan sama tetangga nggak curiga, betul nggak? Betul nggak hadirin? Siapa yang curiga sama tetangga? Ya nggak? Udah kayak saudara hadirin. Ini kisah nyata. Saya pernah kehilangan handphone. Jadi di rumah saya ada pengajian remaja malam minggu. Udah lama beberapa tahun yang lalu. Dulu saya pengajian rumah saya nyampur tuh aja kalau ngaji tuh dalam rumah gitu, geser-geser bangku gitu kan. Nah saya kadang namanya di rumah sendiri naruh handphone, geletaknya di meja hadirin, gitu kan. Satu malam bubar pengajian, handphone saya hilang. Lah kemana handphone saya? Cari-cari nggak ketemu. Saya nggak curiga, mas saya anak tetangga nyolong hadirin, handphone ustadz lagi. Ya, siapa yang nyolong ya? Dengan akhirnya saya cek pakai handphone yang lain. Saya kan handphone udah 13 hadirin ya. Saya cek itu, bukan sombong ya, mohon maaf nih. Saya cek tuh kan, malam itu nggak ketemu. Besok paginya saya telepon lagi penasaran, sampai akhirnya ada yang ngangkat handphone saya. Ternyata yang ngambil anak remaja yang semalam ngaji di rumah, anak tetangga. Mungkin kesalahan saya juga, handphone geletak aja gitu. Begitu saya telepon, dia bawa ke sekolahan, dititip sama temennya. Pas saya telepon, temennya ngangkat hadirin. Dia bilang assalamualaikum. Dia bilang, fulan, nih telepon ente bunyi nih. Dia nyebutin nama anak remaja yang semalam ngaji. Oh dia yang ngambil hadirin. Saya ke sekolahan, saya ambil hadirin. Ya enggak? Walaupun ya kesalahan saya juga ya, saya terlalu lalai hadirin. Saya kan kalau di rumah tuh dolar berlian saya ambrakin di ubin kadang-kadang. Handphone gitu saya aur aja gitu. Nah, di ubin. Sultan ya kayak bebas. Nah, sekarang sih saya pengalaman udah ambil pelajaran. Nah sekarang kalau mau ngaji saya sapu-sapuin dulu tuh dolar-dolar gitu kan, emas berlian. Bubar ngaji saya ambrak aja lagi. Gitu. Saya nggak curiga hadirin, kayak nyolong sendal dosa nggak hadirin? Nyolongnya di masjid hadirin, sendal imam hadirin, imamnya anak yatim hadirin, atau malaikat tuh gedak banget nih orang udah gecak tuh hadirinnya gitu. Jadi kepada siapa kita berbuat dosa, salah sama orang dosa nggak? Dosa. Gini, Nabi pernah bilang, kata Nabi, iyyakum waddukhula 'alan nisa, wahai laki-laki, bapak-bapak, jangan sering-sering dua-duaan dengan perempuan. Sahabat nanya, ya Rasulullah SAW, Nabi, dia nanya, afara'aital hamu,
Nabi, gimana kalau berdua-duaannya dengan perempuan yang merupakan adik iparnya sendiri? Suami istri, istri punya adik perempuan, apa namanya? Ipar. Nabi, bagaimana kalau dia dua-duaannya boncengan motornya sama adik iparnya sendiri? Qala, kata Nabi, alhamu al-maut. Justru kata Nabi, ipar itu kematian. Saya tanya dulu, boleh nggak suami nikah sama adik iparnya? Boleh nggak? Boleh kalau istrinya meninggal, turun ranjang, atau diceraiin bininya, nikah sama adiknya. Saya tanya, ada nggak suami yang diam-diam senang sama adik iparnya? Ada apa banyak? Aduh, pengalaman di belakangnya ini. Suara hati, banyak. Gini, sejak awal emang yang diincer adeknya Dirin. Cuman dapatnya empuknya. Kan pas ngelamar nih, hari Minggu kayak gini, Minggu sore Dirin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada apa ya anak muda? Mau ngelamar Pak Haji. Anak Pak Haji, yang mana ya? Adeknya apa empuknya? Adeknya Pak Haji. Ya, adeknya masih sekolah. Lah, kan hari Minggu Pak Haji, kok sekolah aja? Enggak, masa belum lulus, blow on apa sih lu? Lu blow on apa sih, orang mana sih lu? Yaudah dah, mamponya gimana kalau mamponya? Ya udah Pak Haji, ya mamponya dah. Akhirnya nikahnya mamponya Dirin. Cuma sejak awal siapa yang diincer? Adenya. Udah gitu adenya numpang di rumah Dirin tuh. Dari kampung nih Dirin, adenya tinggal di rumah abang iparnya Dirin. Ini adenya mandi mulu pakai anduk doang Dirin. Ya enggak nih? Sementara istrinya kerja, berangkat pagi pulang malam Dirin. Kan kucing garong, ya enggak Dirin tuh? Saya tanya, ada nggak suami diam-diam senang sama adik iparnya? Ada nggak nih? Banyak. Ada Dirin, ada gitu. Coba dah, istri melihat suami boncengin cewek orang lain, pasti marah istrinya. Siapa sih bang? Abah boncengin motor tuh cewek? Teman kantor dek. Kok kenceng banget pegangannya? Takut jatuh anak orang. Banyak lobang, jatuh gimana tanggung jawab gua kan? Emang dasar abang pinter banget gitu tuh. Tapi kalau yang diboncengin adeknya sendiri, marah nggak istrinya? Kadang-kadang istrinya yang nyuruh. Bang, mas, ini adekku pengen belanja ke Tanah Abang, anterin gih mas? Kata suami, oke. Yeah. Berapa hari? Yeah. Emang dasar kucing garong. Diam-diam dia senang sama adek iparnya. Dan orang nggak curiga, betul nggak? Maka kata Nabi, alhamu al-maut, ipar tuh kematian gitu. Dosanya sama siapa? Nyolongnya di rumah siapa hadirin? Yang nyolongin, ya nggak tuh? Triliunan hadirin, ya nggak tuh? Nggak ada kabarnya zaman sekarang hadirin. Itu kan gedean dosanya gitu. Orang kaya dicolong, kagak boleh. Orang miskin dicolong hadirin. Itu kan kebangetan banget, ya nggak tuh? Ya kan? Nah mudah-mudahan Allah berikan hukuman yang keras hadirin kalau yang nggak tobat, ya kan? Yang ketiga, yang pertama kan tadi yang bikin dosa siapa? Yang kedua, sama siapa disalahnya hadirin? Termasuk sama orang tua. Ngomong kasar sama orang kagak boleh, apalagi terhadap orang tua. Maka Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Sama orang tua jangankan berkata kasar yang banyak, dikit aja nggak boleh hadirin. Ya nggak tuh? Kan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Sama orang tua jangan berkata kasar walaupun cuma sekedar kalimat ya, kalimat menunjukkan keengganan hadirin. Beliin minyak ke warung, ada anak hadirin, ibunya sakit. Ibunya minta anterin ke rumah sakit hadirin, naik motor kek, naik mobil. Selama di perjalanan tuh anak nyupir mobil, lu nggak mau nganternya, nggak apa-apa. Itu ibunya dengar nggak hadirin? Ibunya dengar nggak tuh? Asal lampu merah, ngantuk banget lagi dah. Itu ibunya nangis hadirin. Ya Allah, anak gua kagak mau nganterin gua. Dia kagak ngomong, cuma sepanjang jalan hadirin. Kata ibunya, gua kapok dah minta anterin sama anak gua dah. Maka Allah mengatakan sama orang tua jangankan berkata kotor,
Jangan membentak, berkata yang dikitanya menyakitkan hati. Jangan hadirin. Kita berkata kotor sama orang, jelek sama orang tua, lebih buruk lagi hadirin. Berbuat dosa sama orang, dosa sama orang tua lebih gede lagi dosanya hadirin. Gitu tuh. Maka Allah mengatakan tuh sama orang tua, jangankan di ujung ayat wa kullahuma qaulan karima. Kalau mau orang tua, kalau ngomong yang baik gitu tuh. Dan ucapkanlah ucapan yang baik kalau ngomong sama orang tua. Bahkan dulu orang tua kita ngajarin, kalau guru-guru kita ngajarin, kalau orang tua nanya, ceritain yang enak-enak aja udah. Ya enggak? Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Kan besok pulang kampung nih, ya enggak? Udah 2 tahun kagak pulang kampung hadirin. Besok lebaran pulang kampung seminggu. Selama seminggu pulang kampung nangis tiap hari. Ngapain pulang kampung kalau nangis hadirin? Kata nyanya di kampung, kata ibunya, kalau nangis gak usah pulang mendingan. Kalau orang tua nanya, gimana kabar di Jakarta? Alhamdulillah. Kerjaan gimana? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Alhamdulillah. Suami gimana? Astagfirullah. Alhamdulillah juga dah, alhamdulillah. Jangan cerita susah sama orang tua. Sebagian orang tua kita, kadang kita ceritakan hal-hal tentang kerjaan kita, kagak ngerti hadirin. Kita gimana kerjaan kamu di Jakarta? Ini bu, sekarang dalam rangka era globalisasi ekonomi dunia, di mana akibat perang Rusia lawan Ukraina, di mana sekarang harga pertamak jadi 13.000. Kata ibunya di kampung, mau bodoh minyak mau naik, kamu bodoh, penting lu pulang bagi gue duit sini, bodoh amat ya enggak? Kadang-kadang kita cerita detail-detail orang tua gak paham hadirin. Ya enggak, kita ngomong begini, lu ngomong apa juga gak ngerti sih, bagi gue duit beres sudah. Quran yang bilang wa kullahuma qaulan karima. Yang ketiga, perbuatan dosa jadi besar melihat kapan ngerjainnya. Berbuat maksiat di bulan-bulan yang diagungkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, namanya Ashhurul Hurum, betul nggak? Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang diagungkan. Apa aja tuh? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pesan Allah di ayat tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zolim di bulan ini. Emang bulan lain boleh hadirin? Emang boleh bulan lain? Nggak boleh, apalagi bulan ini, termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang diagungkan. Nabi yang bilang, kata Nabi, qad ja'akum syahrun azimun, ya enggak? Syahrun mubarakun, ya enggak? Telah datang bulan yang agung, bulan yang berkah. Kata Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran. Ini bulan yang diagungkan hadirin. Dosa di bulan-bulan yang lain dosa, dosa di bulan Ramadan lebih dosa lagi. Namanya syarafuz zaman. Seperti juga berbuat dosa pada hari Jumat. Yaumal Jumu'ah itu sayyidul ayyam, betul nggak? Hari Jumat, hari yang paling mulia gitu. Hari Jumat berbuat maksiat hadirin. Kalau gitu Ustadz, kita nyolong hari Kamis aja ya? Jangan hadirin. Hari yang lain juga jangan, apalagi hari Jumat. Kayak saya bilang tadi, ada orang nyolong sendal, dosa nggak hadirin? Sendal imam hadirin. Nyolongnya di masjid. Hari Jumat lagi hadirin. Ya enggak, bulan Ramadan lagi. Itu kan udah kebangetan banget hadirin. Malaikat udah gedek, ya enggak, udah diseksa tuh orang. Yang keempat, yang terakhir adalah syaraful makan. Bikin dosanya di mana? Di mana hadirin? Berbuat dosa di Jakarta dosa, berbuat dosa di tanah haram di Mekah dan Madinah dosanya lebih gede lagi. Lagi pergi umroh, lagi pergi haji, masih godain cewek juga hadirin. Ada nggak tuh? Lagi tawaf nih, tawaf hadirin. Bang, kenapa? Cewek bang. Ini lagi depan Ka'bah hadirin, mata masih telinguk. Dosanya gedean tuh. Dosa di Jakarta dosa nggak? Dosa di tanah haram gedean. Sama dengan di masjid, ngomongin orang di luar dosa, di masjid ngomongin orang gedean dosanya hadirin. Namanya syaraful makan. Yang tadi yang ketiga syarafuz zaman, waktu yang mulia. Yang keempat syaraful makan, tempat yang mulia. Berbuat maksiat di tempat yang mulia dosanya gedean lagi gitu tuh. Maka orang pergi haji, apa kata Quran?
Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa orang yang ditakdirkan Allah pergi haji, jangan berkata kotor, jangan berkata keji, jangan berdebat saat lagi di tanah haram. Gitu hadirin. Mungkin di Jakarta dia berdebat, walaupun jelek dia masih di Jakarta. Ada nggak orang suka berdebat hadirin? Udah salah ngotot lagi, ada nggak hadirin? Kan ibu kota Malaysia Tokyo. Bukan bang, Tokyo Jepang. Enggak, anda kemarin ke Malaysia Tokyo, terserah lu dah, Tokyo dah, gue mengalah aja dah hadirin. Jadi kadang-kadang orang udah salah ngotot, ada nggak tuh? Jadi kalau pergi haji jangan berkata kotor, jangan berkata keji, dan jangan suka berdebat. Ini 4 perkara yang bikin dosa tambah gede. Saya ulangi sebagai yang pertama, siapa yang berbuat dosa? Maka mudah-mudahan kita hadirin mungkin di masyarakat dihormatin, dicium tangannya, udah pergi haji, mohon maaf, juga kadang-kadang udah disuruh mimpin tahlilan, ya hadirin, acara arwahan suruh mimpin doa, ya hadirin, ya kan, bahkan acara-acara suruh jadi MC, jadi imam, jadi khotib, ya hadirin tuh, kadang-kadang di lingkungannya dihormatin dah, ya enggak, udah jadi orang tua, hadirin, udah pakai peci putih, ya enggak tuh, pokoknya udah jadi teladan, bikin dosa, gedean dosanya. Yudha'af lahal adzabu di'fain. Yang kedua, kepada siapa kita berbuat dosa? Yang kita jahatin orang miskin hadirin. Yang kita colong duitnya orang yang susah, gedean dosanya. Yang ketiga, syarafuz zaman, kapan ngerjainnya? Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, kita perbanyak berbuat kebaikan, banyak berzikir, jangan sampai berbuat maksiat di bulan Ramadan. Yang keempat, syaraful makan, di tempat yang mulia. Bikin dosa di mana-mana dosa, di masjid bikin dosa gedean hadirin. Di tanah haram, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis bikin dosa, gedean lagi dosanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini sekali lagi Allah mudahkan kita semua memperbanyak amal ibadah dan menjauhi perbuatan dosa sekecil apapun. Demikian kita baca Ummul Quran Surat Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah terima amal ibadah kita. Terus semangat sampai akhir Ramadan. Kalau ada kalimat yang kurang baik mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa fadlika amman siwak. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup hadirin jangan lupa follow Instagram saya @syahroni_mardani. Sebab follower belum naik-naik nih follower. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.